Selamat datang di Radio Alam Lain bersama gue, Arif Daniarsya. Cerita ini lanjutan dari penampakan wanita berwajah hancur di episode sebelumnya. Cerita ini anggap saja hanya hiburan semata karena gue juga gak bisa buktiin ini nyata atau bukan. Siapa yang penasaran dengan penampakan wanita berwajah hancur di episode pertama? Sebelum episode ini dimulai, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi dan follow YouTube channel Radio Alam Lain biar kamu gak ketinggalan episode berikutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, bisa langsung klik link di deskripsi. Seperti apa kisah kali ini? Selamat mendengarkan. Masih teringat jelas diingatan bagaimana sosok penampakan hantu wanita berwajah hancur kemarin malam. Tetapi saya tetap harus hadir di pengajian saudara saya. Akhirnya saya memutuskan besok malam untuk datang ke pengajian bersama adik saya. Dalam perjalanan pulang, saya pun gak terlalu takut karena adik saya ikut dalam pengajian untuk menemani saya. Hujan sejak tadi siang baru berhenti sekitar jam 4 sore dan kondisi jalanan menjadi becek akibat hujan tersebut. Malam ini yang mengikuti pengajian, meninggalnya saudara saya hanya sedikit. Mungkin dikarenakan hujan tersebut jadi orang di kampung malas untuk keluar rumah. Saya pun disuruh Bude, kakak dari ibu saya, untuk mengantarkan sisa makanan untuk para warga yang tidak datang. Saya pun tidak bisa menolak. Adik saya pun setia menunggu sampai saya selesai mengantarkan makanan. Setelah selesai sekitar jam 9 malam, saya pun bersiap pulang. Kali ini saya gak mau kejadian apes kemarin terjadi lagi, walaupun saya ditemani adik saya. Saya gak mungkin jalan lewat kampung dikarenakan jarak yang jauh, dan juga pastinya becek. Walaupun saya ada motor, tapi jalan kaki melewati kereta api lebih cepat. Akhirnya saya memutuskan pamit dan bergegas untuk pulang. Di kampung itu benar-benar sudah sepi. Udara terasa dingin karena sore tadi hujan. Hanya suara jangkrik dan kodok saja yang meramaikan suasana. Di perjalanan pulang saya berusaha memantapkan keberanian saya. Apalagi saya bersama adik saya, tentunya saya harus menjadi contoh buat keberanian kepada adik saya. Setelah dalam perjalanan pulang, ada suara di balik pohon pisang di samping kanan saya. Jantung saya berdegup kencang. Saya pun menengok ke samping kanan saya, sedangkan adik saya menengok ke samping kiri. Ada suara kucing dan tikus kayaknya, Dik, sahut saya. Adik saya langsung mengambil batu untuk melempar batu tersebut ke arah pohon pisang. Dengan memandang tajam, posisi saya berada di belakang adik saya. Adik saya bukan orang penakut. Dia juga pernah melihat penampakan 2 orang yang meninggal karena kecelakaan kereta api. Gak ada apa-apa, kata adik saya sambil melempar batu yang diambilnya. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Dan beberapa menit kemudian, terdengarlah suara. Suara itu nampak jelas banget di telinga saya, yaitu suara seperti seorang wanita yang menangis di sekitar saya berjalan. Suara tersebut lebih mirip seorang wanita yang menangis merintih kesakitan.
Berbeda dengan suara kuntilanak atau sundel bolong ketika di film. "Wah, kayaknya kena orang, Mas," kata adik saya. "Coba lihat." Mati saya kalau si wanita itu menampakkan wujudnya lagi dalam hati saya. Kemudian adik saya menyalakan lampu flash dari HP-nya untuk memperjelas tempat dan siapa di balik suara yang menangis itu. Maka disenterlah tempat di mana suara itu berasal. Kemarin gak di situ deh. Saya lihat tapi di samping kanan saya, bisik dalam hati saya. Setelah kami lihat asal suara tersebut, memang gak ada orang. Tapi adik saya tetap saja penasaran dari mana suara tersebut berasal. Kebetulan samping kanan dan kiri rel jauh dari rumah warga. Kalaupun dekat, gak mungkin banget suaranya kayak berada di samping saya dan adik saya. "Udahlah, lagian gak ada orangnya, ayo pulang," ajak saya. "Bentar Mas, ada suara lagi," kata adik saya. Tapi saya gak mendengar suara tersebut. "Sekarang kayaknya di samping kananku Mas," sahut adik saya. "Berarti itu hantu si wanita yang kemarin mewujudkan penampakannya," bisik dalam hati saya. Tetapi sekali lagi penampakan si wanita sengaja petak umpet dengan kami. Dicari pun gak ada. Untuk kedua kalinya adik saya mengambil batu untuk melempar ke tempat suara di mana berasal. Kali ini adik saya membawa 3 batu untuk dilempar. Sedangkan saya yang membawa senter dari HP. Gak lama kemudian ada suara bel klakson kereta datang. Saya pun minggir ke samping kanan rel, di mana tempat suara tersebut di samping kiri rel. Adik saya dengan tangan yang masih menggenggam batu yang diambil, dan sedangkan saya masih memegang HP adik saya. Dengan melihat di sela-sela kereta berjalan, saya melihat sosok wanita itu di mana sama persis dengan penampakan tersebut. Kali ini dia menghadapkan muka seperti memperlihatkan ke saya dengan dibatasi kereta api yang sedang berjalan. Saya melihat penampakan sosok wanita berwajah rusak di sela-sela gerbong kereta api yang sedang berjalan. Saya bergegas mengajak adik saya untuk melanjutkan jalan pulang dengan berjalan di samping rel dengan batas kereta yang sedang berjalan. Sengaja saya menghindar dengan jalan kaki supaya si wanita itu gak menampakkan dirinya lagi. Setidaknya dengan berjalan saya bisa menghindar dengan si wanita walaupun hanya berjarak 5 meteran. Selang kereta lewat, saya pun memutuskan untuk melangkahkan kaki saya agar cepat tanpa menengok ke belakang. Pikiran saya gak mungkin ada kereta lagi karena baru saja lewat. Tetapi adik saya malah melempar batu yang dipegangnya. Batu itu dilemparkan ke belakang, tepat di mana suara tersebut berasal. Persis di tempat yang saya lihat penampakan sosok wanita itu. "Udah ayo pulang aja," ucap saya. "Bentar Mas, kayaknya ada yang ngerjain." Batu pun dilempar. Suasana yang sepi dan dingin karena seharian hujan menambah nuansa seram di sekitar. Lampu flash HP kembali dipegang adik saya. Dengan rasa penasaran, adik saya kembali ke tempat di mana saya lihat tadi. Cuma penampakan si wanita itu sudah hilang. Saya dan adik saya berdiri berdampingan, tepat di atas pondasi samping rel kereta api, dengan mata menuju ke sekitar lampu penerangan dari lampu flash handphone. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Bau busuk mulai menyengat, dan ini bukan bau yang biasanya.
Di sekitar rel memang sering banget mendapati bau sampah atau bau bangkai ayam, tapi bau ini lebih menyengat. Setelah beberapa menit kemudian, saya melihat ke bawah. Karena kali saja bau busuk itu dari bawah saya berasal. Dan seketika itu saya berteriak, "Itu di bawahmu," bilang saya. Adik saya secara refleks mengarahkan lampu flashnya ke kakinya. Penampakan makhluk itu muncul tepat di bawah adik saya berdiri. Pondasi itu tinggi sekitar 2 meter. Saya yang melihat kontan saja kaget. Sambil memegang tangan adik saya, kami langsung lari. Wajah yang semakin jelas ditambah disinari dengan penerangan lampu flash. Benar-benar saya melihat wajah yang rusak, berlumuran darah, baju yang robek. Wanita itu menatap kami berdua. Dan tangan si makhluk itu seperti mau naik ke pondasi bantaran rel. Kami pun berlari sekencang mungkin. Wajah wanita itu benar-benar persis seperti saat dia tertabrak kereta sekitar jam 6 pagi. Saya kebetulan yang membantu menolong. Bahkan saya yang mengumpulkan kakinya. Bedanya ketika pada waktu penampakan si wanita itu seperti ada roh di dalamnya. Hingga seperti manusia hidup dengan wajah yang hancur. Gimana perasaan lu? Ada yang ingin disampaikan setelah mendengar episode ini? Terima kasih juga sudah berkenan mendengarkan episode ini. Gua harap lu suka dengan cerita